Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Berprestasi adalah hak segala bangsa. Semua orang bisa berprestasi. Baik, para mahasiswa sekalian yang semangat, kita hari ini lanjutkan masih di pekan kedua ya, yaitu the basic of electric circuit materinya. Ya, semoga semua kalian dalam keadaan sehat. Kita berdoa terus kepada Sang Maha Pencipta agar kita selalu dilindungi dan diberikan semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi yang berikutnya, masih the basic of electric circuit ini. Kita akan mengenal beberapa besaran lain yang kemarin kita sudah kenal muatan, arus ya. Sekarang kita kenal tegangan dan elemen rangkaian. Ya, tegangan. Apa itu tegangan? Ya mungkin kata-kata tegangan itu sudah kalian dengar sebelum ini. Tapi apakah dia? Tegangan itu nama lainnya adalah beda potensial. Potensial difference, tegangan. Ada dua tempat, satu tinggi, satu rendah, itu kan ada beda ya. Nah ini ada yang potensialnya tinggi, ada potensialnya rendah, itu berarti ada beda potensial. Kalau ada beda potensial berarti ada tegangan di situ. Tapi dia didefinisikan seperti ini. Voltage is the energy. Dia itu energi required to move a unit charge through an element. Jadi ternyata tegangan itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan melalui sebuah elemen. Ya. Sebuah elemen yang diukur dalam volt. Jadi tegangan itu diukur dalam volt. Kalau nulis pakai huruf, pakai kata-kata V-nya kecil, volt. Kalau dipakai simbol, V besar. Nah, setelah matematika, kata-kata ini secara matematika bisa ditulis bahwa tegangan antara A dan B adalah dW per dG dalam volt. dW itu perubahan energi per dG. Karena yang dipindahkan energinya adalah muatan, sehingga dG. Kemudian W itu diukur dalam joule, karena dia energi ya, selama ini kita kenal, atau bahasa lainnya sebenarnya work, asalnya itu work, atau kerja, usaha. Kalau kalian berusaha, yaitu satuannya joule. Kemudian Q, kita kenal sebelumnya, dia adalah muatan, satuannya dalam kolom. Baik, electric voltage, tegangan listrik VAB, ini selalu dikatakan across the circuit element. Sebagaimana kata-kata tadi, through an element, ya, through an element, melalui sebuah elemen. Maka tegangan itu biasanya ada pada sebuah elemen, atau kalau enggak pada satu elemen juga ada between 2 point in a circuit, antara dua titik dalam sebuah rangkaian. Misalnya namanya VAB tadi, berarti ada dua titik, titik A, titik B. Ya, V antara A dan B disebut VAB. Jika VAB itu nilainya positif, lebih besar dari 0, ini berarti bahwa potensial A lebih besar dari potensial B. Sebaliknya kalau VAB kurang dari 0, tetap VAB ya. Ini disebut atau didefinisikan potensial A lebih rendah dari potensial B. Gitu. Kalau ini dibalik, VBA ini akan lebih besar dari 0. Ya, saat itu potensial B lebih besar dari potensial A, sama ini ya, sama. Baik, kemudian kita kenal besaran berikutnya adalah power and energy. Power itu dalam bahasa kita daya, bahasa Malaysianya tenaga. Jadi pagi ini kalau sudah sarapan punya tenaga kan, punya daya, itu berarti ada energinya, Nah, daya ini apa? Power is the time rate of expanding or absorbing energy measured in watt. Jadi maksudnya daya power adalah perubahan energi dalam fungsi waktu, time rate, dalam fungsi waktu. Bisa energinya itu di-expand, diberikan, atau energinya itu diserap. Ya, kalau kita makan berarti memasukkan energi kan? Kalau kita berusaha bekerja itu berarti mengeluarkan energi. Ya begitu aja. Bisa mengeluarkan, bisa memasukkan. Nah, secara matematika ditulis begini kata-kata ini. P adalah dW per dt. Atau P, daya adalah perubahan energi
tiap waktu atau dalam fungsi waktu. Nah, ini bisa dipecah, dW per dt ini bisa dipecah menjadi dW per dq kali dq per dt. Ya, kenapa boleh dipecah? Ya boleh aja, ini kalau dq dengan dq yang dicoret kan dW per dt, jadi nggak mengubah arti kan. Ya, cuman kalau dipecah seperti ini bisa diganti bahwa dW per dq di page sebelumnya tadi adalah V. dq per dt di pelajaran sebelumnya lagi dia adalah I, maka P adalah V kali I. Baik, nah untuk daya ini ada kesepakatan tanda. Kesepakatan tandanya bagaimana? Ini, kalau ada rangkaian seperti ini, ya, ada tegangan, ini ada plus, ada min. Arus itu ngalir dari mana? Arus itu ngalir dari positif. Ini ke sini, ngalir dari positif. Nah, ini berarti arusnya masuk ke elemen. Ketika arus masuk ke elemen, maka dayanya positif. Rumusnya V kali I sama, tapi dia bernilai positif. Kenapa? Karena tenaganya atau energinya masuk ke elemen, absorbing power. Ya, absorbing power. Sebaliknya, gambar yang sebelah kanan ini arusnya keluar dari rangkaian. Dari negatif ke sini, keluar ke positif. Dan dia melalui rangkaian juga. Nah, yang seperti ini, P-nya, dayanya bernilai minus. Kalau bernilai minus berarti mengeluarkan daya atau mengeluarkan tenaga, maka disebut supplying power. Jadi kalau kita mengeluarkan tenaga itu tenaganya berkurang, karena berkurang minus. Yang ini makan, karena makan memasukkan tenaga, maka jadi positif, plus. Baik, masih lanjut. Ada hukum kekekalan energi, tentunya masih ingat ya bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa dipindahkan. Dia bisa dipindahkan. Nah, daya juga begitu. Maka dikenal hukum konservatif ya, hukum konservasi energi sigma P sama dengan 0. Ya, sigma P sama dengan, jadi total daya dalam sebuah sistem itu 0. Baik. Nah, kemudian energi itu juga didefinisikan sebagai the capacity to do work. Ya, biasalah energi itu kalau kita punya energi kita bisa kerja kan, maka energi itu kapasitas untuk melakukan kerja. Ukurannya dalam joule. Nah, kalau dirumuskan secara matematis, kebalikannya. Kalau tadi P sama dengan dW per dt, maka dibalik. W sama dengan integral dari T0 ke T, P dt. Kalau P-nya diganti VI jadi integral T0 ke T ya V kali I dt. Baik, kita sekarang mengenal elemen ya, elemen. Tadi dikatakan bahwa tegangan adalah besarnya energi yang dipakai untuk mindahin muatan pada sebuah elemen kan. Nah, elemen itu apa? Nah, dalam rangkaian itu kan kita gambar rangkaian. Ada bulat, ada begini ya, itu namanya elemen-elemen rangkaian. Nah, elemen rangkaian ini diklasifikasikan menjadi dua. Ada elemen aktif, ada elemen pasif. Apa itu bedanya? Elemen aktif itu elemen yang berupa sumber. Karena dia bisa supply, bisa memberikan sesuatu kepada pihak lain. Maka dia aktif elemen. Sementara yang pasif elemen itu dia nggak memberi kepada orang lain, tetapi dia minta, dia menerima gitu. Maka saya harapkan sebagai manusia juga sama ya, jadilah orang yang aktif, bisa memberikan sesuatu pada pihak lain. Nah, saya lihat di tugas 1 kemarin sudah banyak yang membuat poster, membuat video, kemudian di-share di IG, artinya kamu memberi manfaat kepada orang lain. Itu bagus, lanjutkan ya, lanjutkan. Dan saya senang itu sebagiannya saya share juga kepada orang-orang lain. Kemudian kalau pasif, ya, kalau pasif ini sukanya nerima aja, sukanya minta aja, nggak pernah ngasih gitu ya. Ini yang kurang bagus ya. Karena yang pasif ini menjadi beban. Maka R, L, C ini beban bagi sumber, beban bagi sumber. Dan sebaiknya ketika kita jadi orang ya jangan jadi beban. Baik, untuk aktif elemen ini dikategorikan menjadi 4. Ya, jadi 4. Ya, yang simbolnya ada bulat, ada 2 di sini ya. Ini adalah sumber bebas, sumber
independent sources, sumber bebas. Sementara yang bentuknya kotak, yang kotak ini adalah sumber tak bebas. Kenapa tak bebas? Karena dia tergantung pada pihak lain. Ya. Dia sumber tapi tergantung pada pihak lain. Kalau dikasih sesuatu baru dia ngasih gitu ya. Itu yang tergantung namanya. Baik. Kemudian ada tanda plus min. Kalau ada tanda plus min begini, ini adalah sumber tegangan. Ya. Di sini ada V itu namanya sumber tegangan, voltage source. Ya. Kemudian ada sama ini yang tak bebas, disebut juga sumber tegangan karena ada tanda plus min ya. Dan arus itu mengalirnya keluar dari positif. Sementara ini nggak ada tanda plus min, tapi ada arah panah. Dia adalah sumber arus. Karena arus itu ada jalannya dan dia jalannya itu ditunjukkan dengan arahnya. Nah, ini adalah sumber arus bebas, ini sumber arus tak bebas. Sementara ini pasif elemen, dia beban bagi sumber ini, ada resistor L, ada induktor L, dan ada kapasitor C. Ya. Ini contoh ya, contoh ada dua sumber di sini, ada sumber bebas 10 volt, ya karena bebas juga langsung dia punya nilai sendiri. Kemudian ada sumber tak bebas Vx, Vx-nya sama dengan 15I2. Lihat, Vx sama dengan 15I2. Walaupun dia sumber, tapi dia tergantung kepada I2. Kalau I2-nya ada nilainya, baru dia ada nilainya. Kalau I2-nya nilainya naik, maka dia juga ikut naik. Itu namanya sumber tak bebas, tergantung. Dalam hal ini tergantung pada I2. Ini ditanyakan ada sumber terhubung seri seperti ini, maka ditanyakan berapakah tegangan total dari bawah sampai atas total. Jadi mengumpulkan dua sumber tekanan. Baik, bagaimana caranya? Ya, gampang saja karena ini seri, maka tegangan total pada rangkaian ini adalah tegangan 10 volt ditambah tegangan Vx. Tegangan Vx-nya berapa? Tegangan Vx-nya adalah 15 kali I2. I2-nya berapa? I2-nya 1 ampere. 15 kali 1 ampere, 15. Maka total tegangannya 15 ditambah 10. 25 volt. Ya, 25 volt. Baik, sudah selesai materi untuk pekan 1, ditutup dengan tugas. Tugas ini seperti biasa waktunya 1 minggu. Kalau hari Selasa ya disampaikan tugas ini, maka mengumpulkannya paling lambat hari Selasa. Untuk yang kelas Jumat dikumpulkannya paling lambat hari Jumat berikutnya. Tugasnya ada 3. 1, tuliskan 10 pasangan besaran dan satuan dalam teknik elektro. Tekanan itu besaran, satuannya apa? Satuannya volt. Nah, ini pasangan kan, tegangan volt. Kemudian daya watt dan sebagainya, tuliskan 10 saja, 10 yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran diperoleh 10 volt. Ini 10 volt. Kemudian konversikan nilai tegangan tersebut ke dalam semua multiplikasi satuan yang Anda ketahui. Jadi waktu kita belajar di awal, kita ngomongin satuan kan. Satuan itu ada multiplikasinya. Ada kilo, ada nano, ada piko, dan sebagainya. Yang Anda ketahui, silahkan dituliskan untuk mengkonversi 10 volt. 10 volt itu kalau diubah menjadi giga, jadi berapa begitu ya. Semuanya silahkan dituliskan. Baik, kemudian yang ketiga, ya buka kembali buku Fundamental of Electric Circuit. Di sana ada example, ada contoh soal. Kemudian di contoh soal itu ada practice problem. Ya, silakan dikerjakan practice problem nomor 1.1 sampai 1.6. Ya. Ini semua dikerjakannya di buku tugasnya masing-masing, ya. Buku tugas masing-masing. Kemudian setelah itu difoto atau di-scan, dikumpulkan di Google Drive yang telah disediakan. Baik, cukup di pertemuan 1 ini, silakan dikerjakan dengan baik. Kita nggak ada live meeting, tapi hanya melihat video-video yang saya sediakan. Cukup banyak video, ada sekitar 5 atau 6 video ya, tapi pendek-pendek, singkat-singkat. Ya, silakan dilihat sambil main kemana, sambil
ngobrol sama temannya, barangkali sambil nunggu seseorang bisa lihat videonya sehingga bisa mengerti apa pembelajaran di pekan kedua ini. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.